Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat. Meskipun sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka karena pandemi ini. Mudah-mudahan segera berakhir pandemi. Dari kita untuk selalu menjaga prokes ya. Cuci tangan di air mengalir, pakai masker, jaga jarak dan jangan berkerumun. Di rumah saja kerjakan tugas-tugas. Ya, semangat ya anak. 2 hari lalu kita sudah pelajari mengenai analisis kebahasaan teks laporan observasi, yang dimana kalian sudah mengerjakan itu kata menjadi frase, kemudian dari segi afiksasinya, kemudian dari kalimat definisi dan deskripsi, dan kalimat simpleks dan kompleks. Nah, ini untuk koreksi, yang lain sudah bagus. Untuk kalimat kompleks yang dikatakan dengan kalimat majemuk itu ada 2, yaitu kalimat majemuk setara yang ditandai dengan konjungsi dan, kemudian sedangkan, tetapi. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi koordinatif ya anak. Jadi dia itu di dalam kalimat majemuk setara itu ada 2 kalimat tunggal, yang ditandai dengan ada konjungsi dan. Misal seperti yang katakan kemarin itu, ibu mencuci piring dan adik menyapu halaman. Nah, ada 2 kalimat tunggal di sana yang ditandai dengan adanya konjungsi dan. Kemudian ada kalimat majemuk bertingkat yang dikatakan dengan klausa utama dan bawahan atau induk dan anak kalimat. Di situ kita ditandai dengan konjungsi subordinatif yang ditandai dengan walaupun tidak ada kata dan di sana. Yang ada adalah konjungsi subordinatif, yaitu menyatakan supaya. Nah, anak-anak harus rajin belajar supaya naik kelas misalnya. Nah, di situ anak-anak rajin belajar menjadi klausa utama atau kalimat tunggal, dan supaya naik kelas itu menjadi anak kalimat yang dikatakan dengan klausa bawahan. Jadi kata supaya itu adalah konjungsi subordinatif. Kemarin saya lihat ya sudah bagus kerjaan kalian, tapi ada beberapa yang ibu koreksi yang menyatakan bahwa dan itu adalah kalimat majemuk bertingkat, padahal sebenarnya itu adalah kalimat majemuk setara. Baik, sekarang kita melangkah kepada materi terakhir untuk bab 1, yaitu mengonstruksi teks laporan. Kalau dikatakan mengonstruksi berarti membangun, menyusun, membuat teks laporan itu bagaimana? Kalau kita membuat teks laporan seperti yang kemarin, kita coba amati dulu apa sih objeknya yang kita mau gali, ya, apakah itu manusia, hewan, atau benda. Kemudian kita lihat tujuan kita apa sebenarnya, baru kita mengembangkan teksnya itu, yaitu dengan mengembangkan paragrafnya. Nah, sampailah kita ke sasaran pelajaran kita yang dikatakan dengan ide pokok atau gagasan pokok yang dikembangkan dengan gagasan penjelas. Hari itu sudah ibu jelaskan juga itu, bahwa saja kalau sudah mengerjakan juga beberapa tugas dari teks kita, yaitu tentang topeng, kemudian tentang wayang. Kalian sudah melihat mana ide pokok dikembangkan menjadi kalimat penjelas. Nah, berdasarkan pola pengembangan paragraf itu ada 4 pola pengembangan paragraf yang kita lihat di sini, yang dikatakan dengan paragraf deduksi atau deduktif, di mana kalimat utama ada di awal paragraf. Jadi kalau dikatakan deduksi, itu adalah umum dan khusus. Yang umum itu adalah ide pokok. Kemudian yang kedua ada induktif. Induktif itu kita jelaskan dulu, kemudian kita tarik kesimpulan yang dikatakan dengan pernyataan umum atau kalimat utama. Biasanya ditandai dengan kata oleh, karena, jadi, ya, itu ada kata kunci. Kata kunci kalau kita mau melihat apakah itu paragraf deduksi atau induksi. Tapi ada juga paragraf yang campuran. Pertama ada ide pokoknya sedikit, kemudian nanti diakhiri dengan ada kalimat utama juga, sehingga dikatakanlah dia paragraf deduksi induksi. Terus ada yang dikatakan dengan paragraf naratif deskriptif. Kalau dikatakan naratif deskriptif itu berbentuk narasi atau pelukisan. Biasanya itu tidak kita lihat ada ide pokok di mana, pada keseluruhan paragraf itu ada merupakan ide pokoknya. Saya beri contoh, misalnya Udi pergi ke hutan bersama neneknya. Sepanjang jalan dia merasa ketakutan karena mendengarkan suara-suara hewan seperti burung, terus binatang buas yang mengerikan. Karena baru kali ini dia
berjalan menuju hutan belantara. Nah, itu satu contoh paragraf naratif deskriptif. Jadi kita bisa melihat gagasan pokoknya ada pada keseluruhan paragraf. Kemudian kalau kita mau melihat paragraf deduktif, di mana tadi bahwa paragraf deduksi atau deduktif itu ada pada awal paragraf ide pokoknya. Kita berikan misalnya contoh, harga bahan pokok air ini meningkat sehubung dengan adanya COVID-19. Para petani, mungkin para pedagang juga akan kesulitan. Bahkan ibu-ibu rumah tangga juga merasa mengeluh karena harga yang melambung tinggi. Terpaksa ibu rumah tangga untuk mengencangkan ikat pinggang. Nah, itu kita lihat ide pokoknya harga bahan pokok melambung tinggi. Nah, itulah yang dikatakan dengan ide pokok atau gagasan pokok yang dikembangkan dengan beberapa penjelasan tadi, yaitu alasannya tadi COVID, karena pedagang tadi susah mencari uang, alasan ibu-ibu terpaksa mengencangkan ikat pinggang. Itu salah satu contoh. Kalau dibalik maka menjadi induktif. Nanti akhirnya menjadi kesimpulan atau kalimat utamanya di akhir. Kira-kira bagaimana? Bisa dimengerti nggak anak-anak? Nah, itu tadi kalau kita lihat di sini. Kalau kita mau mengonstruksi teks laporan, menyusun sebuah laporan, tadi kita sudah pertama mengamati dulu, melakukan tujuannya apa, baru kita mulai kembangkan. Mengembangkan dengan menggunakan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jadi ini sudah menjelaskan, deduksi itu umum khusus, induksi itu khusus umum, campuran deduksi induksi, kemudian ada naratif deskriptif yang dimana gagasan pokoknya ada pada keseluruhan paragraf itu sendiri. Kemudian yang kedua kita setelah mengonstruksi ini memperhatikan isi dan kebahasaan. Nah, seperti yang gue katakan tadi bahwa kebahasaan dari teks laporan tadi dan isinya itu kita bisa melihat apa isi dari teks itu. Kemudian kebahasannya mungkin dari segi kata, frasanya, afiksasinya, kemudian kalimat deskripsinya, ada kalimat definisinya ada tidak, dan termasuk kepada kalimat simpleks dan kompleks. Anak-anak mengerti ya? Jadi yang kita pelajari dalam mengonstruksi teks laporan hasil observasi yaitu dengan melihat pola pengembangan paragraf dan dari segi isi dan kebahasaannya. Kita lihat di sini pada buku kita halaman 44 ada contoh gagasan pokok. Merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Nah, ini kita beri penjelasannya banyak sekali. Merpati dan dara termasuk dalam famili Columbi dalam ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat pikacau. Nah, ini kita lihat di sini terus sampai ke bawah. Demikian juga dengan gagasan pokok di sini ada kelelawar. Ya, kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kita berikan penjelasan lagi di sebelah kanannya. Kalau Anda sudah mengerti, ada lagi contohnya di sini. Kita lihat halaman 46 tugasnya. Marilah berlatih mengembangkan paragraf sebagaimana contoh pengembangan di atas. Nah, Anda kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Itu kalian kerjakan. Kalau ini Anda sudah mengerti, nanti sebutkan jenis paragraf apa. Tambahan dari tugas ini, sebutkan termasuk paragraf apa nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bagaimana? Kira-kira mudah ya anak-anak? Kemudian ada sedikit tambahan untuk menutup perjumpaan kita, yaitu melaporkan kegiatan membaca buku. Jadi kita coba ambil buku non fiksi, cari buku di non fiksi, mungkin boleh dari internet. Kalian melihat kira-kira judulnya apa, kemudian kegiatan para baca itu apa, dan kegiatan pasca bacanya apa. Ini kalian tidak usah kirim di GCR, tapi kalian boleh membaca dulu buku non fiksinya, nanti akan kita kerjakan untuk pertemuan berikutnya. Saya pikir cukup jelas ya anak-anak ya. Jadi tugas kita hanya ada bagaimana cara melihat konstruksi dari teks laporan yang kita buat dari segi penggunaan paragrafnya. Oke, kerjakan di buku, kemudian kirim ke GCR. Kemudian ada juga kemarin itu yang mengirim tugasnya ke GCR tapi kosong. Nah, ibu kan pasti koreksi, pasti baca. Kadang-kadang belum dikerjakan semua dikirim, tapi saya kembalikan. Tolong nanti dikerjakan sesuai dengan petunjuk tadi, yaitu pada halaman 46 kerjakan tugas 1, 2, 3 dan menentukan apa jenis paragrafnya. Itu saja tugas kita untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan.
tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat pagi.